Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Karisna dengan NIM 2012200076 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES untuk pengamanan dokumen digital berbasis web. Kita langsung saja ke latar belakang dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard atau AES untuk pengamanan dokumen digital berbasis web. Yang pertama, transformasi digital menyebabkan dokumen banyak disimpan dalam bentuk elektronik. Kedua, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu menjaga kerahasiaan dokumen. Ketiga, penelitian ini mengembangkan aplikasi pengamanan dokumen digital berbasis web menggunakan AES-256. Dan yang keempat, dokumen digital rentan terhadap akses ilegal, pencurian, dan modifikasi data. Terakhir, AES merupakan standar enkripsi internasional yang memiliki keamanan tinggi dan performa cepat. Identifikasi masalah. Pertama, dokumen digital masih banyak disimpan tanpa perlindungan enkripsi. Kedua, dokumen yang bocor dapat langsung dibaca oleh pihak tidak berwenang. Dan ketiga, implementasi AES pada penelitian sebelumnya belum memperhatikan konfigurasi keamanan secara detail. Keempat, pengujian keamanan sering hanya berfokus pada fungsi sistem tanpa mengukur kekuatan enkripsinya. Masuk ke rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang aplikasi pengamanan dokumen berbasis web menggunakan AES? Kedua, bagaimana menerapkan konfigurasi AES yang aman menggunakan CBC, IV atau 4 dan key derivation? Ketiga, apakah dokumen dapat dikembalikan secara utuh setelah deskripsi? Dan terakhir, bagaimana tingkat keamanan sistem berdasarkan afiliasi efek dan sensitivitas kunci? Kita masuk ke tujuan penelitian. Pertama, membangun aplikasi pengamanan dokumen digital berbasis web. Kedua, mengimplementasikan AES-256 model CBC. Ketiga, mengimplementasikan IV, acak atau 4 acak dan key derivation. Keempat, menguji integritas data hasil enkripsi dan dekripsi. Dan terakhir, kelima, mengukur tingkat keamanan menggunakan pengujian keamanan kuantitatif. Masuk ke manfaat penelitian. Pertama, bagi pengguna, melindungi dokumen digital dari akses tidak sah. Dan kedua, dapat digunakan langsung melalui browser. Bagi peneliti, memahami implementasi kriptografi AES secara mendalam. Terus menambah pengalaman pengembangan aplikasi keamanan. Dan terakhir, bagi akademik, menjadi referensi penelitian keamanan dokumen digital berbasis web. Kebaruan penelitian. Penelitian sebelumnya, pertama, fokus pada berhasil atau tidaknya proses enkripsi. Kedua, banyak menggunakan proses enkripsi di server. Dan ketiga, pengujian keamanan masih terbatas. Penelitian yang saya usulkan, pertama, client side enkripsi atau zero knowledge. Kedua, AES-256 CBC plus 4 acak. Dan ketiga, key derivation yang diperkuat. Keempat, pengujian afiliasi efek. Kelima, pengujian sensitivitas kunci. Dan terakhir, estimasi ketahanan brute force. Landasan teori. Kriptografi, teknik mengubah plain text menjadi ciphertext untuk menjaga kerahasiaan informasi. AES atau kepanjangan dari Advanced Encryption Standard terbagi menjadi 3. Pertama, algoritma kriptografi simetris. Kedua, standar NIST atau FIPS 197. Dan ketiga, panjang kunci. Panjang kunci ini terbagi menjadi 3. Pertama, AES 128, kedua AES 192, dan terakhir AES 256. Penelitian yang saya gunakan menggunakan AES-256 karena tingkat keamanannya lebih tinggi. Tahapan AES selanjutnya. Pertama, sub bytes.
kedua chevrons, ketiga mixed columns, keempat adherence key. Mode CBC. Pertama plain text, masuk ke XOR, masuk ke AES encryption, terakhir menjadi ciphertext. Keunggulannya, pertama menyembunyikan pola data, kedua lebih aman dibanding ACB, ketiga menggunakan IP acak atau 4 acak setiap proses enkripsinya. Kita masuk ke kerangka pemikiran. Pertama, dokumen digital, kedua risiko kebocoran data, masuk lagi ke implementasi AES 256 CBC plus 4 acak plus key derivation, terus menjadi ciphertext, masuk ke deskripsi dokumen asli, baru pengujian fungsional dan keamanannya. Metode penelitian, metode research and development atau R&D. Model pengembangan waterfall, tahapannya 1. Analisis kebutuhan, 2. Perancangan sistem, 3. Implementasi, 4. Pengujian, dan kelima dokumentasi. Kebutuhan sistem yang perlu untuk project inskripsi atau bisa dibilang project lah ya. Kita harus menyiapkan yang pertama menggunakan Windows, software Windows 10 atau 11 dan Visual Studio Code, Node.js, Crypto.js, Google Chrome. Untuk software yang bisa menggunakan macOS Monterey 12.7.6, Visual Studio Code, Node.js, Crypto.js, Google Chrome. Hardwarenya yang untuk Windows Intel Core i3 dan RAM 4 GB, dan terakhir storage-nya atau penyimpanannya 128 GB. Untuk hardware MacBook Pro Retina 13 inch Early 2015 Intel Core i5 2.7 GHz, RAM 8 GB, SSD 128 GB, Intel Iris Graphics 6100. Use case diagram. Aktor atau user pengguna. Fitur utama upload dokumen, input password, inskripsi dokumen, download file, transkripsi, deskripsi dokumen, download hasil deskripsi. Alur proses enkripsi. Pertama, pilih file, masuk ke input password, generate cell N4 acak, masuk ke key derivation AES256 CBC menjadi ciphertext dan download file. Alur proses deskripsi. Pilih file enkripsi, input password, ekstraksi salt dan 4 acak, password 4 acak maksudnya ya. Key derivation AES256 CBC dekripsi, masuk validasi integritas, lalu dokumen asli. Implementasi sistem front end HTML, CSS, JavaScript. Kriptografi Crypto.js, Web Crypto API, dan terakhir editor Visual Studio Codes. Implementasi sistem black box testing, upload file, validasi password, enkripsi file, deskripsi file, password salah, format file tidak valid. Implementasi sistem Avalanche FX, target mendekati 50%. Sensitivitas kunci perubahan satu karakter password menghasilkan ciphertext berbeda. Brute force resistance AES256 memiliki ruang kunci 2256 kemungkinan integritas data. SHA-256 hasil dekripsi harus sama dengan file asli. Kita lanjut langsung ke kesimpulan proposal. Penelitian bertujuan membangun aplikasi pengamanan dokumen digital berbasis web menggunakan AES256 CBC. Kedua, sistem menerapkan client-side encryption sehingga dokumen password tidak dikirim ke server. Keempat, pengujian dilakukan dari aspek fungsional dan keamanan. Dan terakhir, diharapkan menghasilkan aplikasi yang aman, ringan, dan mudah digunakan. Terima kasih, demikian presentasi seminar proposal yang saya sampaikan.
Atas perhatian dan masukan dari Bapak atau Ibu yang terhormat, saya ucapkan terima kasih banyak.